Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Ya sama seperti orang Nasrani, seperti itu. Pokoknya kamu ikut dogma, doktrin, nggak boleh tanya. Muhammad nabina binuru hadina in Makkah minuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bizidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Kata orang Wahabi, umat disesatkan sama kiainya, ustadznya, habaibnya, dan lain-lain. Makanya saat kamu bertanya sama kiai, ustadz, habib, bersamaan dengan dapat jawaban, minta juga dalil. Minta apa? Dalil jawab. Nomor satu, klaim yang pertama bahwa umat disesatkan sama kiainya itu tanpa memetak-metak. Jelas itu klaim yang salah dan tuduhan yang keji. Tidak bakalan kiai yang betul, tidak bakalan ustadz yang betul, tidak bakalan habaib yang betul mau menyesatkan umat. Paham tidak? Nah, kalau ada, bukan kiai itu, bukan ustadz itu. Kalau sengaja ya, ada yang menyesatkan berarti bukan kiai, bukan ustadz. Habaib bisa, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat dengan nisbat mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan habaib yang mumpuni ilmunya, yang dekat sama Allah. Maka tanpa memetak mengatakan seperti tadi, ini adalah tuduhan yang keji, tuduhan yang tidak berdasar. Justru sebaliknya yang menyesatkan umat itu adalah ustadz-ustadz dari kalangan Wahabi. Dibilangnya Allah punya tangan, dibilangnya Allah punya kepala, dibilangnya Allah punya hidung. Ini adalah penyesatan. Dalilnya betul, tetapi paham dalil dengan cara yang salah. Contoh yang kedua lagi, onani di siang hari, di saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Ini juga adalah jawaban yang menyesatkan umat. Tunjukkan dalil bahwa onani di siang hari di saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, rukun wudhu ada 4 itu sepakat. Faghsil wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini sepakat. Yang berbeda itu adalah masalah niat, mahalul khilaf, kemudian tertib, mahalul khilaf, ad-dalq, ini mahalul khilaf. Tetapi 4 tadi sepakat. Sementara kata Ustadz Wahabi, setahu saya menurut jumhur ulama, rukun wudhu hanya ada 2. Ini adalah penyesatan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari kalangan Ustadz Wahabi lewat penyampaian mereka itu. Di situ ada penyesatan bagi umat. Dan mereka ditahu itu, orangnya ditahu. Jelas ya? Yang kedua, apakah setiap jawaban yang dikasih oleh seorang kiai, ustadz, habib yang alim, bersama dengan itu harus dia kasih juga dalilnya? Jawabannya tidak harus, tidak wajib. Yang wajib bagi seorang kiai, yang wajib bagi seorang ustadz, yang dimaksud ustadz adalah alim ulama, bagian dari alim ulama. Habaib juga yang dimaksud adalah bagian dari alim ulama. Yang wajib adalah setiap jawaban yang dia kasih berdasarkan dalil. Seminim-minimnya adalah saat dia memberi jawaban itu dia nisbatkan kepada seorang ulama besar yang mu'tabar, yang diakui keilmuannya lewat kitab, yang mungkin dia sudah belajar itu kitab atau diajarkan itu kitab ulama tersebut. Bahasa kita taklid, apa? Ngaji misalkan matan Abi Syuja, pelajari di situ hanya al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Air yang dengannya boleh bersuci ada 7 macam air. Maka kalau misalkan ada yang tanya nih, ada berapa macam air yang boleh dipakai bersuci? Yang ditanya menjawab, dalam matan Abi Syuja itu ada 7. Ada tuh? Atau tanpa menyebutkan nama kitabnya ada 7 macam air. Yang pertama ma'us samai,
air hujan. Yang kedua, ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga, ma'ul nahri, air sungai. Yang keempat, ma'ul bi'ri, air sumur. Yang keenam, ma'ul aini, air mata. Air yang ketujuh adalah ma'ul salji, air salju. Yang kedelapan, ma'ul baradi, air cairan dari hujan, batu es. Sebagian ulama mengatakan air embun. Tetapi pendapat yang kuat adalah air dari yang cair dari hujan, batu es. Saat dia menjawab dengan cara seperti tadi, sudah cukup. Apakah yang ditulis oleh ulama itu tidak ada dalilnya? Kalau ada yang bilang tidak ada, maka otaknya harus dioperasi. Rata-rata kitab-kitab yang ditulis oleh para fuqaha itu hampir-hampir tidak ada dikasih tahu dalilnya itu. Ada yang disampaikan dalilnya, tetapi kebanyakan itu disampaikan menurut ulama sefulan berkata seperti ini. Begini. Pertanyaan, apakah ulama sefulan dalam menjawab pertanyaan tersebut, dalam menjawab hukum, memberitahu hukum dari masalah tersebut tidak ada dalilnya? Sekali lagi, kalau ada yang bilang tidak ada, jawabannya orang itu otaknya perlu dioperasi. Jadi pasti ada dalilnya itu. Dari Al-Quran kah, dari hadis kah, ijma atau qiyas. Kadang untuk mempersingkat kitab ditulis tanpa dalil. Tulis pakai dalil, kebanyakan orang membaca, mempelajari jadi waktu lama. Kadang kemampuan untuk mendeteksi itu kitab tidak semua bisa, maka dikasih tahu dengan simpel-simpel supaya setiap yang belajar mudah memahaminya. Mudah. Bahkan terkadang kalau orang awam itu, sebagian orang awam saat bertanya dijawab bersama dalil, justru itu menyusahkan mereka. Karena tidak semua orang awam punya IQ yang sama. Kadang-kadang kalau dikasih dalil itu malah tambah ruwet, tambah pusing. Sama, saya kasih contoh, santri baru masuk belajar kitab gundul, kitab kuning. Tuh. Kalau di awal masuk langsung ustadznya langsung mengajarkan kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Abu Dawud, kitab Tirmizi. Atau mengajarkan langsung kitab-kitab yang besar dari kitab fikih. Misalkan kitab Syarah Minhaj itu, ada Tuhfatul Muhtaj, ada Mahali, dalam Mahali itu ada Qul Yubi, ada Umairah. Atau kitab-kitab besar yang lain. Tentu yang diajarkan untuk santri baru tadi bukan manfaat dia dapat, tapi mudarat. Yang disampaikan sama ustadz itu tidak salah, tapi tidak pada tempatnya. Mudarat bagi santri itu, kebingungan dia. Setelah disampaikan bingung apa tadi, tidak ada yang dia ingat. Buka bukunya, kitabnya bingung, tidak bisa baca sendiri. Oke, betul bagaimana? Di awal-awal diajarkan yang gampang-gampang dulu. Surah hafal, mizan, saraf, nahwu. Paham tidak? Hafal cara-cara, kemudian kasih tahu cara membaca kitab gundul. Bersamaan dengan itu prakteknya lewat matan Abi Suja. Yang hanya matan singkat-singkat. Nanti ada syarahnya Fathul Qarib. Nanti ada syarahnya Kifayatul Akhyar. Naik ke atas lagi Fathul Mu'in. Naik ke atas lagi Syarah Minhaj, itu ada Tuhfatul Muhtaj, kemudian Mughni, ada Mahali tadi, ada satu lagi yang dikarang sama Imam Ramli rahmatullah. Sama orang awam juga begitu. Kalau orang awam yang standarnya di bawah sekali dijelaskan dalil panjang lebar, bukan manfaat tapi mudarat. Jawaban asli sudah tidak ingat lagi. So putar-putar otaknya bingung di dalil yang dikasih tadi. Paham tidak? Dan cara seperti ini bukan cara yang dikarang-karang sama ulama-ulama dalam mazhab, bukan. Seperti ini sudah ada di zaman Nabi, di saat Nabi masih hidup. Jawaban itu yang pertama dari Al-Quran, hadis, yang kedua melalui jalur ijtihad. Saat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah ke Yaman, maka beliau bertanya kepada Mu'adz, sampai di sana kamu menjawab masalah atau menentukan hukum menggunakan apa? Maka Mu'adz menjawab radhiyallahu anhu dengan Al-Quran. Rasulullah bertanya lagi, kalau kamu tidak jumpa dalam Al-Quran, apa mana kata-kata tidak jumpa? Maksudnya ada, tapi kamu tidak jumpa. Jadi kalau ada dalam Al-Quran, sudah, ulama itu kan punya level berbeda-beda. Mu'adz itu, mengenai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau ini pada hari kiamat bendera ulama di tangan itu. Jadi raisul ulama, memimpin seluruh ulama itu. Itu saya Nabi sampaikan, bertanya kepada dia, kalau kamu tidak jumpa, kalau kamu tidak dapat. Maksudnya apa? Ada dalam Al-Quran, tetapi setelah kamu mengadakan penelitian yang mendalam tidak dapat. Setelah kamu cari tidak dapat, bukan tidak ada. Ada tapi tidak ada, maka kamu putuskan hukum dengan apa? Maka beliau jawab dengan hadis. Sama seperti itu, kalau kamu tidak dapat dalam hadis penjelasannya seperti sebelumnya tadi, maka kamu putuskan dengan apa? Maka dia jawab dengan beristihad. Rasulullah SAW tidak marah.
Allah senang, bersyukur, memuji Allah karena yang telah memberi petunjuk kepada Rasul-Rasulnya Allah. Yang dimaksud adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tentu jawaban qiyas itu, ini qiyas bukan hanya logika toh, atau qiyas ma'al farid antara maqis dan maqis alai itu ilatnya tidak bersamaan, bukan seperti itu. Tetapi kedua-duanya ada kesamaan. Contohnya Nabi bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar hukumnya haram. Paham tidak? Khamar itu cairan. Dia bukan sejenis obat-obatan yang kering itu. Mengenai khamar sendiri ulama berbeda pendapat. Jadi kita tidak bahas itu. Jadi sekarang kalau kita tidak menggunakan qiyas dalam menjawab yang berkaitan dengan keharaman sabu-sabu, jelas-jelas sabu-sabu itu sampai hari kiamat halal terus itu. Padahal sepakat ulama bahwa sabu-sabu haram hukum. Sabu-sabu tidak ada dalam Al-Quran, sabu-sabu tidak disebutkan dalam hadis, tetapi kenapa bisa haram? Nah itulah ijtihad berperan, qiyas berperan lewat ijtihadnya para ulama. Diteliti, oh di sana setiap yang memabukkan khamar, setiap khamar haram, setiap khamar haram. Oh, memabukkan ilatnya itu dalam sabu-sabu ada ilat memabukkan. Maka di sana haram, di sini juga haram. Cuma bedanya apa? Di sana kena baju, kena piring, kena badan najis wajib dicuci, sementara khamar sabu-sabu tidak ada kering. Bahan bakunya terbuat dari benda yang suci. Cuma saat digunakan itu orang jadi mabuk, dikonsumsi. Maka kalau dia kena baju tidak najis, kena badan tidak najis, kena piring tidak najis. Cuma kalau kena piring harus dibersihkan. Jangan sampai ada sisa-sisanya. Taruh nasi campur sayur, kuah-kuah minum, mabuk lagi. Mabuk lagi. Tidak. Jadi itu ada di satu sisi sama, di lain sisi berbeda. Maka klaim orang Wahabi dua-duanya tidak ada yang betul. Tidak ada yang betul. Tidak ada kiai yang menyesatkan umatnya dengan sengaja. Tidak sengaja saja itu hampir susah dijumpai. Alias setiap apa yang mereka jawab punya dalil. Dikasih tahu dalilnya atau tidak. Yang kedua, tidak mesti setiap jawaban itu harus dibarengi dengan dalil. Tetapi yang menjadi kewajiban adalah ulama yang menjawab jawaban itu tidak hanya bersandar kepada logika semata, tetapi nomor satu Al-Quran, hadis, ijma. Yang ketiga qiyas, ini logika. Yang logika itu ada sandarannya ke Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Subhanallah.